Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sekalian nih kalian, ini kan kelas yang baru ya kan? Udah dicampur semua, udah digabung semua, ya. Jadi hari ini kuliah perdana, ya. Nah, ada dua kata ini kan, statistik. Ini nggak lancar ya, ini komputernya bermasalah sini. Kurang begitu lancar nih apa namanya? Pennya nih. Statistik dan statistika. Ya, apa bedanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu bedanya statistik dan statistika? Izin coba menjawab, Pak. Ya, siapa nih? Diki Milano, Pak. Oke, Diki, silakan. Diki apa, Dik? Menurut saya, statistik itu hasil dari pengolahan datanya, Pak. Sedangkan statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data. Oke, ya. Bagus, Diki. Ada yang lain? Jawaban lain? Ya, ada yang lain selain si Diki tadi yang mau menjawab? Apa bedanya statistik dan statistika? Saya ingin menjawab. Ya, siapa nih? Nurul ya? Ya, silakan Nurul. Kalau statistik itu kayak data-datanya gitu, Pak. Jadi data-datanya itu dikelompokkan nanti membentuk suatu informasi gitu. Kalau statistika itu ilmu pengetahuan tentang statistik itu. Oke, ya, baik, terima kasih Nurul. Ya, nah, bagus ya jawabannya. Jadi gini, ya, statistika itu adalah ilmu tentang statistik. Ya. Kalau statistik sendiri apa? Statistik, ya, tadi kan. Statistik adalah sembarang nilai atau fungsi yang menggambarkan suatu contoh atau ukuran atau nilai terkait dengan contoh. Oke. Ini ya. Nah, sekarang kita udah masuk sini. Ini inti dari statistika sebetulnya. Ini populasi. Ya, kita mulai dari sini dulu. Jadi tadi apa? Statistika adalah ilmu tentang statistik. Statistik adalah ukuran-ukuran bagi contoh atau sembarang nilai atau fungsi yang menggambarkan suatu contoh atau sampel. Oke, sekarang gini. Kita ada istilah lain ya, kita belajar istilah dulu. Populasi. Populasi. Apa itu populasi? Populasi masyarakat Jakarta. Populasi nilai ujian. Populasi harga saham. Ya, populasi indeks harga saham gabungan dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Ya, populasi harimau Jawa, populasi anggota DPR, populasi warga yang terkena COVID-19. Apa sih jadi populasi itu? Populasi RT 5, RW 10,
Ya, silakan. Yang resign Izin tadi. menjawab, Pak. Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Ya. Populasi itu adalah sekumpulan dari semua data atau ukuran yang sedang diteliti atau dipelajari. Oke ya, baik. Terima kasih. Adis ya, Adis. Iya, Pak. Oke. Jadi populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi fokus perhatian kita. Keseluruhan pengamatan yang menjadi fokus perhatian kita. Ya, ini populasi. Oke, tadi populasi kita lagi mengamati ini masyarakat Jakarta. Oke, populasi masyarakat Jakarta. Kita lagi mengamati ini semut-semut yang ada di sarang semut di depan rumah kalian. Berarti populasi sarang semut di depan rumah kalian. Kita lagi mengamati kinerja perusahaan A, B, C, D, E. Berarti itu populasi perusahaan A, B, C, D, E. Populasi kinerja perusahaan A, B, C, D, E. Oke ya? Paham ya populasi itu? Oke. Nah, kalau kita ambil sebagian dari populasi, ya, maka sebagian itu disebut dengan contoh atau sampel. Kita ambil sebagian dari populasi, ya ini populasi yang gede ya, maka sebagian tersebut disebut dengan contoh atau sampel. Ya, jadi contoh adalah bagian dari populasi. Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi fokus perhatian kita. Kita ini siapa? Ya kita ini peneliti, apapun lah, pengamat, dan lain-lain. Oke ya. Nah, kalau populasi ini kita ukur, ya, kenapa sih udah bacaan ini nih? Lalu, kalau populasi ini kita ukur, masih bisa lihat ya gambar ini ya? Kelihatan ya? Gimana, Dis? Kamu bisa lihat nggak gambar ini? Oke. Kalau populasi ini kita ukur, ya, populasi kita ukur, maka ukurannya, hasilnya disebut dengan apa? Ada yang tahu? Parameter, Pak. Oke. Nah, kalian udah baca, bagus. Parameter. Ya. Kalau contoh ini kita ukur, maka ukuran disebut dengan Statistik. Nah, kalian ngerti ya sekarang? Berarti parameter adalah ukuran-ukuran bagi suatu populasi. Statistik adalah ukuran-ukuran bagi contoh. Atau panjangnya, parameter adalah suatu nilai atau ukuran yang menjelaskan atau menggambarkan suatu populasi. Sedangkan statistik adalah ukuran-ukuran bagi contoh atau sembarang nilai atau fungsi yang menggambarkan atau menjelaskan suatu contoh. Ya. Ilmu yang mempelajari tentang statistik disebut dengan statistika. Ilmu tentang statistik. Kenapa ilmu tentang statistik bukan ilmu tentang parameter? Ada yang bisa jawab? Kok nggak ada parameter gitu loh? Tapi yang ada statistika. Ya, silakan Reta.
izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin kalau misal kita meneliti, nggak mungkin gitu, Pak. Kita meneliti keseluruhan populasi, jadi pasti pakainya sampel. Jadi disebutnya statistika, bukan parameter. Oke, ya bagus. Bagus, jawaban sangat bagus ya. Jadi, walaupun tadi definisi populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi fokus perhatian kita, ya. Tapi kan jadi bisa apa aja ya? Populasi bisa apa aja? Populasi semut yang di meja makan kalian misalkan, ya itu populasi juga, ya. Walaupun demikian, tapi secara umum biasanya kalau kita bicara populasi itu kita berhadapan dengan atau berhubungan dengan sesuatu yang besar, luas, banyak. Itu populasi. Ya. Sehingga kalau kita ukur populasi, kita cari parameternya, berarti kan kita cari parameternya, maka akan membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar, ya tenaga yang banyak. Artinya sumber dayanya harus luar biasa, ya banyak untuk bisa menghitung atau mengukur suatu ukuran bagi populasi. Kan gitu. Ya. Nah, tapi sebetulnya ada cara lain. Ya. Untuk dapat mengukur atau menghitung populasi, kita cukup mengambil sebagian, yaitu sampel tadi atau contoh tadi, kemudian mengukur sampel atau contoh tadi. Ya, hasilnya dapat digunakan untuk menduga populasi. Ya. Jadi ngambil sebagian, kemudian kita ukur, hasilnya digunakan untuk menduga populasi. Sehingga dikatakan bahwa ukuran dari contoh atau statistik ini disebut sebagai penduga bagi parameter. Jadi statistik adalah penduga bagi parameter. Ya. Tadi ya alasannya. Sehingga dipelajari adalah bagaimana cara kita mengambil contoh ini, mengukur, menganalisis sedemikian hingga kita bisa menduga ukuran populasinya. Jelas ya? Nah, kalau kita bisa mengambil sebagian saja untuk menduga keseluruhan, ngapain kita harus tahu keseluruhannya? Kan gitu. Ya. Nah, makanya dikenal istilahnya statistika, ilmu tentang statistik. Ya. Pada dasarnya, apapun data yang kita peroleh, ya, sebelum dunia berakhir, itu istilahnya statistik. Ya. Harga saham. Sebelum pasar modal tutup, ya itu akan statistik. Ya. Karena parameternya adalah apa tadi? Harga saham sampai dengan nanti kiamat mungkin. Atau bursa efek Indonesianya tutup gitu loh. Ya. Data apapun itu pada prinsipnya sebetulnya adalah data statistik. Ya, sehingga kita tadi kan jelas ya kenapa disebut dengan statistika bukan parameter tadi, karena kita belajar ilmu statistik, kita ngambil sebagian untuk menduga populasinya. Ya. Paham ya? Jadi kalau statistika itu ilmu tentang statistik. Kalau statistik adalah ukuran bagi contoh. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, baik.
Nah, sekarang gini. Saya nggak tahu ya, masih nggak. Mungkin nenek kalian kali. Ya, kalau saya dulu masih contohnya ibu kalian, ini nenek kalian lah. Ya, ntar. Oke ya, bisa kelihatan kan? Ini anggap aja kuali nih. Kuali ya, ini kuali. Ini kayu bakar lah di bawahnya. Ya, nah lihat sini. Jadi sebetulnya nenek kalian, oma kalian itu, ya opung kalian itu adalah statistisian terhebat di dunia sebetulnya. Dia sudah menerapkan ilmu tentang statistik. Tuh kok dihapus sih? Ya ampun. Ya, orang terhebat di dunia itu. Karena sudah menerapkan ilmu statistik, walaupun tidak mereka sadari. Ya, lihat sini. Kalian nih mau ada hajatan nih, mau ada kenduri kan? Mau ada kenduri. Terus kalian masak di sini. Masak apa nih ya? Masak kari gitu, sop lah. Masak sop, isinya daging, dan sebagainya ke sini. Ya kan? Ini nenek kalian nih, lagi masak. Ya. Ini apa? Ini adalah populasi. Ini sop yang ada di kuali ini adalah populasi. Oke ya. Nah, untuk menjawab bagaimana rasa sop tersebut, ya, bayangkan kalau kalian harus mengambil populasi. Berarti kalian harus menghabiskan dulu semua kan? Habiskan dulu semua, baru kalian bisa menjawab pertanyaan bagaimana rasanya. Ya kan? Nah, tapi nenek kalian gimana caranya? Caranya adalah untuk tahu rasa sop ini di kuali ini, ya, nenek kalian ambil pengaduk, diaduk ya, diaduk-aduk, aduk-aduk, kemudian ya, kemudian ini sendok ya, kemudian pakai sendok, ngambil di bagian ini, bagian tengah, dan bagian yang pinggir. Ya, kalian cicipi, nenek kalian cicipi, ya. Dengan mengambil sebagian tadi, nenek kalian bisa tahu kan, bisa tahu bagaimana rasa keseluruhan sop ini. Ya kan? Mengambil sebagian ini, sebagian, itu dinamakan mengambil contoh. Sampling. Ya. Penarikan contoh atau penarikan sampel. Ngambil sebagian di sini, dan di sini. Ya. Dengan mengambil 3 ini, itu disebut dengan ya ngambil di kiri, tengah, dan di kanan itu, nenek kalian telah melakukan salah satu metode
sampling metode penarikan contoh, yaitu di sini, dan di sini. Ya. Nah, mengaduk-aduk ini, ya, mengaduk-aduk ini itu adalah salah satu proses juga. Proses kan, proses statistik juga. Ya. Dengan mengaduk-aduk, ya, maka peluang setiap cairan untuk terambil sebagai contoh tadi yang dicicipi tadi adalah sama. Proses pengadukan ini dikenal dengan istilah apa? Pengacakan atau pengacakan. Ya. Proses pengacakan, randomize, diacak ya. Dengan mengacak tadi, dengan mengaduk ini kan, dengan mengaduk tadi, maka diharapkan bahwa peluang setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi contoh itu adalah sama. Itu konsepnya randomize tadi, randomize atau randomization tadi. Ya, paham ya? Nah, jadi salah satu metode penarikan contoh itu adalah randomization. Yang satu diaduk, kemudian mengambil di tempat-tempat tertentu. Itu adalah cara penarikan contoh. Nanti kita bicara apa namanya yang lain ya, clustering kemudian dan sebagainya. Nanti kita coba ini kan. Ngerti ya prinsipnya ya? Jadi mengacak tadi, randomize adalah salah satu metode penarikan contoh. Ini sudah dilakukan oleh nenek kalian nih. Ya, untuk tahu rasa di kuali ini, kalau kita harus kita harus mencari parameter, berarti kita harus menghabiskan satu kuali ini kan. Baru tahu, oh rasanya asin, udah habis satu kuali kan. Tapi enggak kan. Ini cukup diaduk kan tadi randomize, kemudian dicicipi tempat-tempat tertentu. Sehingga kita bisa tahu kan, kita bisa menduga bagaimana rasa keseluruhan sop di kuali ini, ya kan? Dengan mencicipi sedikit, kita bisa tahu rasa keseluruhan di kuali ini. Mengaduk ini memastikan bahwa contoh atau sampel yang diambil itu dapat menduga populasinya. Nah, oke. Karena tadi contoh itu kita ambil, ya, kita ukur supaya kita bisa menduga populasinya, maka contoh yang kita ambil atau sampel yang kita ambil itu haruslah contoh yang apa? Contoh yang baik, good sample. Contoh yang baik adalah contoh yang mewakili atau yang merepresentasikan atau yang representatif, berarti kan itulah contoh yang baik. Good sample itu adalah contoh yang mewakili
populasinya atau representatif. Nah, kan anggota DPR kan, anggota MPR kan itu adalah wakil rakyat, ya kan? Nah, itu adalah sama ya. Jadi anggota DPR MPR itu dianggap sebagai gambaran seluruh masyarakat Indonesia. Nah, konsep mewakili kan nggak mungkin kalau misalkan semua masyarakat ngomong kan bisa ribet kan, masa 270 juta orang suruh ngomong kan bisa ribet, undang-undang bisa ribuan tahun kan baru bisa dibuat. Nah, makanya kita ambil sebagian saja dari masyarakat yang mewakili ya, representatif. Kita ambil sebagian masyarakat untuk jadi wakil ya, jadi wakil masyarakat di lembaga negara tadi. Ya. Contoh yang baik itu adalah contoh yang mewakili masyarakat. Apakah anggota DPR MPR mewakili masyarakat? Contoh yang baik, kalau saya jawab, saya bisa masuk ke ranah politik, terserah lu lah itu. Oke ya. Jadi artinya tadi kan contoh yang baik itu caranya dianggap baik kalau dia bisa mewakili ya populasinya, berarti dia representatif. Bagaimana supaya contoh yang kita ambil itu akan menjadi contoh yang baik atau mewakili populasinya? Cara yang paling gampang itu dengan melakukan pengacakan, randomization. Ini adalah cara yang paling mudah supaya contoh yang kita ambil itu menjadi contoh yang mewakili populasinya. Ya. Dengan kita mengacak, maka peluang setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi contoh atau sampel adalah sama. Jadi konsep pengacakan itu adalah membuat ya peluang setiap anggota contoh untuk peluang setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi contoh itu adalah sama. Dengan demikian, maka contoh tersebut bisa kita anggap contoh yang baik karena mewakili populasinya. Ya, dapat digunakan untuk menduga populasi. Kayak tadi kan, dengan kita mengaduk-aduk atas bawah kiri kanan, ya, atas bawah kiri kanan, panci ini, kuali ini, ya, maka peluang setiap tetes air di sini untuk terpilih, ya, diambil oleh sendok ini akan menjadi sama kan, baik yang di bawah maupun karena kita aduk-aduk, ya, dengan proses tadi, pengadukan tadi, kita harapkan bahwa rasa yang kita ambil itu dapat mewakili rasa keseluruhan. Ya. Rasa di sendok ini akan sama dengan rasa di panci ini. Jelas ya? Itu konsepnya ya. Udah paham ya? Jadi, kenapa kita gunakan penarikan contoh? Ya, kenapa kita gunakan sampling, penarikan contoh? Ya, karena tadi, untuk tahu populasi, kita cukup ambil sebagian dari populasi, kita ukur, dan hasilnya digunakan untuk menduga populasinya. Paham ya? Nah, tentunya kalau kita menduga, kita tidak bisa 100% yakin. Ya, kita tidak mungkin bisa yakin 100%. Ya, karena kita menduga. Makanya disampaikan, kalau matematik 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau orang statistik, bilangnya 2 tambah 2 sama dengan
3,98, ya, pada tingkat kepercayaan, misalkan pada selang kepercayaan 98%, atau 2 tambah 3 sama dengan 5,04, ya, pada selang kepercayaan 95%. Ya. Kalau kita ngomong statistik, kita selalu ada unsur atau faktor ketidakpastian. Jadi tidak mungkin kita 100% yakin. Ya. Kita hanya bisa tadi kan kurang dari 100% yakin kita. Entah itu 99% mungkin, 95% atau 90% yakin. Pak, kok yakin bisa segini sih, Pak? 90% yakin atau percaya. Nanti kita lihat ya konsepnya di di peluang. Udah paham nih ya? Oke ya. Baik, sampai sini ada komentar atau pertanyaan, silakan. Oke, nggak ada. Oke, baik. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut. Saya masih jelas? Suara saya masih jelas? Masih, Pak. Oke ya. Lanjut ya. Baik. Nah. Oke, kita kembali ke sini. Jadi, statistik Kak, ya, atau ilmu tentang statistik itu dibagi dua. Dibagi dua. Ya, sebetulnya dibagi dua. Ya. Yang pertama itu adalah statistik parametrik. Yang kedua, statistik non-parametrik. Ya, jadi ada dua. Statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Nanti kita nggak bahas ini ya, kita nggak bahas ini. Ya, kita akan bahas statistik yang parametrik. Ya, ini kaitannya dengan data. Nanti kita jelaskan. Ya, nah, nanti ke sini nyambungnya. Oke, data. Data itu bentuk jamak dari datum. Ya. Data itu adalah bentuk jamak dari datum. Ya, kamu bisa lihat deh di Webster atau Oxford Dictionary, istilah data itu apa sih? Ya, ada yang bilang ini adalah bahan keterangan, sesuatu yang dianggap atau diketahui itu data dan lain-lain. Maksudnya adalah data bentuk jamak dari datum. Jadi kalau kalian bilang berdasarkan data-data, wah berarti ini bukan orang statistik nih, ya. Berdasarkan datum-datum yang saya kumpulkan, nah berarti itu orang statistik. Gak usah lebay itu. Berdasarkan data yang kami himpun, data aja, gak usah data-data. Atau berdasarkan data, kalaupun lengkap kan, itu namanya lebay itu ya. Jadi berdasarkan data yang kami himpun. Kenapa? Karena data adalah bentuk jamak dari datum. Berdasarkan datum-datum, nah itu benar. Ya, berdasarkan data aja. Jadi kalau kalian nanti jadi pejabat nih kan ngomong berdasarkan data yang kami himpun, wah ini berarti ngerti statistik. Berarti dulu pernah belajar starter nih dari Pak Denny gitu kan. Ya, oke. Jadi data itu dibagi-bagi.
Ya, dibagi-bagi. Yang pertama berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, ya, data dibagi. Dua. Berdasarkan waktu, data itu dibagi dua. Kalau data itu dikumpulkan atau disajikan, ya, artinya dalam satu titik waktu disebut dengan data cross section. Ya, data penjualan minibus Shizuka bulan Maret tahun 2020. Itu adalah cross section data. IPK si Etik misalkan Kusumaning Tias, ya, semester genap tahun 2019-2020. Itulah cross section data. Ya. Tapi ya, tingkat kelulusan mahasiswa PKN STAN tahun 2014 sampai dengan 2019. Ya, itulah data time series atau data deret waktu, karena dikumpulkan pada suatu rentetan waktu, satu selang waktu, satu interval waktu tertentu. Ya, jadi data dibagi dua, berdasarkan waktunya, data itu dibagi dua, yaitu data cross section dan data berkala atau data time series. Data deret waktu atau data berkala. Ya, kalau ini pada satu titik waktu, kayak tadi kan data penjualan bulan apa, ya itu. Kalau time series itu data yang dikumpulkan pada satu rentang waktu atau satu interval waktu. Ya. Data indeks harga saham, data penutupan indeks harga saham gabungan, ya, harian dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September. Itu data time series. Oke, paham ya? Nah, kemudian data dibagi juga berdasarkan sumbernya. Dari sumbernya, data dibagi dua, yaitu data internal dan eksternal. Internal tentunya, ya udah ngerti lah kalian kan, dari dalam, eksternal dari luar. Ya. Data tingkat kelulusan mahasiswa universitas panjang umur, nah, itu adalah data eksternal bagi kita sebagai orang PKN STAN. Ya. Paham ya? Nah, tapi data persentase perbandingan mahasiswa perempuan dan laki-laki PKN STAN, nah itu adalah data internal karena kita ada di PKN STAN. Paham ya? Jadi sumbernya itu dibagi dua, data internal dan data eksternal. Nah, kemudian pembagian data berdasarkan cara perolehannya. Bagaimana kita mendapatkan data. Nah, berdasarkan cara perolehannya, ini data dibagi dua, yaitu data primer dan sekunder. Ya. Kalau kalian nyari data itu langsung, ya, dari sumbernya, ya, bentuknya bisa kuesioner, bisa wawancara,
artinya kalian langsung menggali data dari sumbernya, berarti data yang terkumpul itu disebut dengan data primer. Ya. Kalau kalian memperoleh datanya dari pihak kedua atau ketiga, ya, kajian pustaka, nah itu termasuk data sekunder. Paham ya? Kalau kalian merefer ke penelitian orang lain, kalian melihat data yang dikumpulkan oleh orang lain, ya, merujuk ya penelitian atau data atau informasi yang dikumpulkan bukan oleh kalian sendiri, maka datanya disebut dengan data sekunder. Ya, jelas ya, paham ya? Oke, nah, kemudian pembagian data tadi waktu, sumber, cara perolehan, kemudian sifat. Nah, sifat berdasarkan sifat dari data ini dibagi dua, ya. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Yang kuantitatif dari kuan, ya, dari kuan itu yang sifatnya terukur, ya, dapat dihitung, dapat diurutkan, ya, itu data yang kualitatif, data yang data yang kuantitatif, ya, kuantitatif. Kalian udah ngerti nggak maksudnya ya? 2 kilogram, 4 kilogram, 200 mil, ya, 4 kilometer per detik, itu sifatnya kuantitatif. Oke ya. Nah, satu lagi yang sifatnya kualitatif. Ini yang kita rasakan, lebih ke arah sense, ya, data yang kualitatif. Ya. Apa? Misalkan tadi kan manis, asin. Ya, ini cukup pahit, agak pahit, kurang pahit, sangat manis, agak manis. Itu kualitatif. Yang dapat kita rasakan sifatnya berarti kualitatif. Ya. Oke ya. Oke ya. Nah, satu yang paling penting adalah pembagian data. Pembagian data berdasarkan skala peubah atau measurement scale, skala peubah ya, atau measurement scale. Ya, measurement scale. Ini yang sangat teramat penting. Ya, pembagian data berdasarkan skala peubahnya atau skala pengukuran. Ya, measurement scale, skala pengukuran. Ya, saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Nah, berdasarkan skala pengukurannya, atau measurement scale-nya, maka peubah itu dibagi menjadi 4. Ya, peubah itu dibagi menjadi 4. Ya, dibagi menjadi 4. Yang pertama disebut dengan
Yang pertama disebut dengan skala rasio atau nisbah. Kemudian yang berikutnya disebut dengan skala interval atau selang. Berikutnya skala ordinal, terakhir skala nominal. Ini pembagian yang sangat amat teramat penting kalian pelajari. Ya. Yang dua ini disebut dengan numerik. Ya. Yang dua ini disebut dengan kategorik. Ya, ini disebut dengan skala numerik, yang ini disebut dengan skala kategorik. Numerik bersifat angka. Ini hampir sama dengan tadi sebenarnya, dengan sifat tadi, kayak sifat kan. Ini kayak angka, ini kategorik, ini tentunya bersifat penggolongan. Ya. Yang rasio apa contohnya? Rasio ini tadi kan 4 kg, 10 rupiah. Ya. Itu rasio. Interval selang apa? Misalkan IQ-nya 110, ya, suhunya 5 derajat Fahrenheit. Nah, itu interval atau selang. Yang ordinal gimana? Ordinal. Yang tadi kan, ordinal baik, sangat baik, baik, gitu kan, cukup baik, kurang baik, itu ordinal. Yang nominal apa? Nominal misalkan Samsung, Oppo, Vivo, merek-merek itu nominal. Ya kan, tadi misalkan Nesya, Kawil, Ahmad, nah itu adalah contoh ya, contoh data nominal. Ya, untuk memudahkan kita membedakan termasuk skala yang mana, termasuk skala S. Itu ngapus ya. Oke ya. Nah, lihat sini. Kita bagi ini jadi 3 ya. Kita bagi jadi 3. Urut, kemudian jarak, dan matematis. Ya. Nah, skala rasio atau data rasio itu adalah data yang nilainya dapat diurutkan. Jarak antar nilainya dapat dipastikan atau ditentukan dengan pasti, dan dapat dilakukan operasi matematis. Ya. Tadi kan 10 kg, 20 kg, 40 kg. Ya, dapat diurutkan, kemudian jaraknya dapat ditentukan. Jarak antara 10 kg dan 20 kg, 10 kg, antara 20 dan 40, 20 kg. Ya. Dan dapat dilakukan operasi matematis. 10 kg tambah 10 kg itu 20 kg. Ya kan? 20 kg kalikan 4 itu 80 kg. Ya, oke ya. Data selang atau data interval adalah suatu data yang nilainya dapat diurutkan, jarak antar nilainya dapat dipastikan, tapi tidak dapat dilakukan operasi matematis. Tidak dapat dilakukan operasi matematis. Ya. Kalau ordinal ini suatu data yang dapat diurutkan,
tapi jarak antar nilainya tidak dapat dipastikan dan tidak dapat dilakukan operasi matematis. Kalau nominal tidak dapat diurutkan, jaraknya tidak dapat dipastikan, dan tidak dapat dilakukan operasi matematis. Oke. Untuk yang interval saya beri contoh ya. Untuk yang interval saya beri contoh seperti ini. Tadi saya bilang apa? Suhu ya. Suhu itu adalah apa tadi? Suhu adalah skala, termasuk skala interval. Dapat diurutkan 20 derajat itu lebih panas Celcius ya, lebih panas daripada 10 derajat Celcius, lebih dingin daripada 30 derajat Celcius, kan gitu. Ya, jaraknya dapat dipastikan. Antara 10 derajat dan 20 derajat, berapa jaraknya? 10 derajat. Tapi tidak dapat dilakukan operasi matematis. Lihat sini. Kalau bisa, kalau skala interval itu dapat dilakukan operasi matematis, maka bisa hancur dunia. Ya, bisa hancur dunia. Tidak perlu lagi orang beli bensin, beli minyak tanah, beli gas. Ya, lihat sini. Oke, ya apa Nasya? Kan sudah jam 9.55, Pak. Oke, jam 5. Makasih ya. Sebentar ya, saya Ya, balik makasih, dulu Pak, ke ya. ini. Oke, makasih Nasya. Ya, baik, makasih Nesa. Udah saya tutup perkuliahan. Sebentar ya. Kita lanjut karena belum jam 10 ya. Nah, jadi gini. Ya. Untuk suhu tidak dapat, karena termasuk skala interval seselang tidak dapat dilakukan operasi matematis. Kenapa saya bilang bisa hancur dunia? Ya, gini. Kalau misalkan dapat dilakukan operasi matematis, ini gelas ya. Gelas berisi air 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius ini kali kita jumlahkan ya. Kalau misalkan dapat berlaku operasi atau pengawatan matematis, maka kalau kamu diminta orang tua kalian, Nesya, misalkan, buatin kopi dong, Bapak, kan, oke. Kamu tinggal gabungkan ini 25, campur. Maka langsung jus, langsung ini airnya di berapa? 100 derajat Celcius. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa, ya kan? Jadi nggak berlaku 4 kali 25 derajat Celcius sama dengan 100, nggak berlaku kayak gitu. Ya, kalau kita bicara skala interval, tidak dapat dilakukan operasi matematis. Kalau nggak bisa hancur dunia, nggak perlu kan kita masak air kan, tinggal digabung aja nih, gabung, jadi 100 derajat Celcius, langsung panas dia kan, bikin kopi, tambah kopi deh. Oke ya, baik, untuk yang ordinal dan nominal kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nanti kita kuliah kedua ya. Isam, kamu main game mulu nih. Oke, baik. Terima kasih ya. Kita akhiri kuliah hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.